biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak di sini, Kak Risma dan Kak Elfrida di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Wah baik katanya semuanya baik di rumah. Bagus puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Iya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Iya, ada siapa aja nih Kak? Kakak dengan Kak Risma Naiborhu. Iya, dengan ada Kak Elfrida Rohani Tumanggor. Dan pemusik kita ada Bang Potak Huta Barat. Dan nanti yang akan memberikan firman Tuhan ada Inang Pendeta Herlina Siregar. Siapa yang tahu berapa jumlah mulut kita? Aku tahu Kak. Satu. Iya. Kalau hidung? Satu juga tapi lubangnya ada 2. Telinga? Ada 2 Kak. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi yuk. Jumlah hidung dan mulutku dengan satu jumlah hidung dan mulutku. Sambil kita bangkit berdiri. Yuk. Sambil bergoyang ya Kak. Ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3 hitamnya rambut ini otot diciptakan
lebih semangat lagi adik-adik yang di rumah. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitungnya rambut ini ototmu. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Katakan dengan tangan. Tanganku bertepuk dengan kaki. Ayo lompat. Dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi dengan tangan. Ku bertepuk dengan kaki. Ayo lompat. Melompat. Dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi dengan tangan. Tanganku bertepuk dengan kakiku. Melompat. Dengan mulutku memuji Tuhan. Ayo lebih semangat. Dengan tangan bertepuk dengan kakiku. Melompat. Dengan mulutku memuji Tuhan. Iya, silakan duduk. Kita aja ngos-ngosan, apalagi adik-adik, tapi semua penuh dengan semangat dan sukacita pastinya ya. Ya, adik-adik kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita mau bersaat teduh. Ikuti doa Kak Elfrida ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Matahari bersinar, Matahari bersinar. kami bisa menghirup udara segar. Kami bisa menghirup udara segar. Semua berkat Tuhan Yesus. Semua berkat Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu pertama setelah Epifanias tanggal 10 Januari 2021 dengan tema Muliakan Tuhan dalam Kekudusan. Adik-adik, kita mau menyambut ibadah kita mau memuji Tuhan Allah kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Katakan, hari Minggu, hari Ilham, hari suci
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, berilah Roh Kudus menuntun kami, supaya iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, lagu berikut ini adalah lagu berbahasa Batak dari buku ND 547, Loas Rotu Audak Danak. Artinya Tuhan mau anak-anak semua datang kepada Tuhan. Yuk mari kita bernyanyi buku ND 547, Loas Rotu Audak Danak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat keempat, berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau beri. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Rahmat-Nya padaku.
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau bernyanyi dari buku ND 189. O Yesus na pangoluau. Ini artinya Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Yuk mari adik-adik kita mau bernyanyi dari buku ND 189 O Yesus na pangoluau. Adik-adik, nat epistel kita untuk hari ini dibuka Alkitabnya tertulis dari Yohanes pasal 6 ayat 29. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 29. Sudah dapat? Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Karena kita semua penuh nyanyian, kita harus semangat, kita bangkit berdiri ya Kak. Ayo adik-adik silakan berdiri. Puji
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Siska dalam Warta Sekolah Minggu di tanggal 10 Januari 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai di tanggal 4 sampai dengan 10 Januari 2021. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Nah, kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun. Berikutnya, adik-adik sekolah minggu membuka kesempatan untuk adik-adik yang memiliki kerinduan hati untuk memimpin doa pembuka ibadah dalam bentuk rekaman video dan mengirimkannya kepada kakak guru sekolah minggu masing-masing kelas. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya. Apa adik-adik? Ya, betul, yaitu melakukan presensi online pada link apps.dssm.go.id
www.hkbprawamangun.id atau bit.ly/presensi_online seperti yang tertera pada layar adik-adik saat ini. Sebelum menutup warta, Kakak Siska mau mengingatkan kepada adik-adik untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar untuk di hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Jangan lupa ya adik-adik dibaca terlebih dahulu. Baik, demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 50. Dengarlah firman-Nya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, kita buka lagi Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Demikian dikatakannya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Demikian yang dikatakan dalam firman Tuhan. Adik-adik, coba kita bayangkan kalau ada orang buta. Orang buta bisa berjalan kalau dia memakai tongkat. Nah, waktu dia berjalan pakai tongkat, dia bisa tahu di mana ada batu, di mana ada besi-besi. Apalagi sekarang DKI, wow, hebat ya.
udah dibuat jalan khusus untuk orang yang buta. Jadi kakinya dia tuh tahu dia jalannya ke kiri atau ke kanan dia tahu. Kenapa orang buta kalau tidak pakai tongkat tidak bisa berjalan? Berarti kalau orang buta itu sendirian harus ada yang menuntun, dipegang supaya enggak jatuh. Sama dengan adik-adik. Ya. Kalau adik-adik, siapa yang punya adik kecil baru belajar jalan? Ayo. Nah, kalau adik kecil itu belajar jalan, dia kan enggak bisa sendiri kan? Harus dijaga mamanya atau papanya atau abangnya. Artinya manusia itu pada suatu saat memerlukan pertolongan orang lain. Kenapa? Karena nggak bisa manusia itu sendiri saja. Sama halnya adik-adik ini udah besar nih, kayak Inang juga nih, badannya udah besar. Kalau kita nyebrang, kalau Inang kan udah tua ya, udah besar. Jadi angkat tangan, mobil semuanya berhenti. Nah kalau adik-adik kecil pasti harus ada yang menolong untuk menyetop mobil yang jalan atau motor biar adik-adik bisa berjalan. Dan ini juga Nats kita mengatakan bahwa kita punya persekutuan di sekolah minggu ya, namanya HKBP Rawamangun ya. Kakak-kakaknya wah walaupun sedang dalam keadaan COVID, sekolah minggu berjalan terus, itu the best ya. Tepuk tangan dong buat kakaknya dari rumah. Nah itulah kebaikan Tuhan. Sekolah minggu terus berjalan dan ini yang mau dikatakan ada kebersamaan. Tidak mungkin ada ini acara live streaming untuk adik-adik sekolah minggu kalau tidak ada gurunya, tidak ada pendetanya. Dan kami juga, Inang Pendeta juga, ngapain itu Inang Pendeta ngomong, gak ada yang dengerin, kan malu ya. Nah itulah artinya kita bersama-sama. Dan Nats kita mau mengatakan bahwa hidup kita itu baik berdoa, baik ke gereja, baik bersekutu dengan Tuhan, baik memuji Tuhan. Coba kalau memuji Tuhan sendiri, rame enggak? Seru enggak? Enggak kan? Nah karena ada kakak, ada musik ya, ada anak-anak sekolah minggu. Akhirnya sekolah minggu kita gembira luar biasa. Nah ini kita mau di minggu kedua bulan Januari yang namanya Minggu Epifanias. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui kekudusannya. Di mana? Kita diajak untuk bersama ya. Di rumah ada siapa? Ada adik-adik, ada kamu, ada kakak, ada adik, ada papa, ada mama, ada pembantu, ada Inang Uda, ada Namboru, yang ada Namborunya. Juga ada opung. Nah ini rame-rame nih, rame-rame. Nah kalau kita mau makan, siapa yang mimpin doa? Berarti yang ditunjukkan papanya atau mamanya atau opungnya atau kamu yang mau berdoa. Artinya siap makan bersama. Nah kalau kita mau bersama-sama dipimpin oleh satu orang berdoa, itu namanya kita sehati. Ya, kita sehati sepikir. Apa yang dipikirkan? Oh kita berpikir kita mau makan, sebelum makan berdoa. Nah ini, jadi jangan jauh-jauh mikirnya, apa sih dikatakan sehati sepikir? Kebersamaan itu yang mau kita lihat. Nah sekarang Inang Pendeta mau tanya, belajarnya sama-sama enggak sama murid-murid yang lain? Zoom kan, belajarnya Zoom sama-sama walaupun tepatnya jauh. Dan inilah bersama-sama, sehati. Kenapa sehati? Mendengarkan guru yang mengajarkan. Satu pikiran, pikirannya apa?
mengarahkan apa yang diajarkan supaya saat nanti diuji adik-adik bisa menjawab. Jadi Nats ini mau mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama. Tidak egois. Awas, ini aku mau belajar. Padahal belajarnya harusnya sama-sama. Enggak boleh begitu. Atau misalnya di rumah abang atau adik atau kakak, aku dulu gantian mau minum atau mau beli es krim atau apa, rebutan. Siapa yang seperti itu? Itu bukan nama anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, tunggu. Ya, pasti kamu dapat es krim satu-satu. Kamu pasti dapat uang jajan satu-satu. Kamu pasti dapat giliran untuk belajar lewat Zoom satu-satu. Jadi artinya belajar bersama. Tidak egois. Kalau bersama-sama itu tidak harus aku. Enggak, aku enggak. Terus kalau mamanya bikin makanan, aku dulu aku dulu. Tidak. Jadi si kakak, abang boleh mengalah sama adiknya. Atau sebaliknya, adik juga boleh mengalah sama abangnya. Inilah yang mau Tuhan katakan. Bagaimana kita mulai dari sekolah minggu mengerti akan arti kebersamaan. Sehati, sepikir, ya. Orang Batak itu kaya loh. Ya. Orang Batak pinter. Jadi ini kasih pendapat, ini kasih pendapat, ini kasih pendapat. Wah, pendapatnya kaya, akhirnya hebatlah keputusan. Sama seperti pelajaran matematika. Banyak rumusnya. Dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa. Hasilnya sama. Nah itu. Jadi dalam hidup bersama dengan Tuhan, kita diajak untuk bersama-sama. Sehati sepikiran, ya. Berbeda pendapat itu biasa ya, biasa. Coba sekarang kalau Inang tanya, kalau di pesawat supirnya ada berapa ya pilotnya? 2 kan? Tapi satu arah. Misalnya adik-adik mau ke Medan dulu ya. Kita ke Medan dulu, ke Medan ya. Naik pesawat di Medan. Berarti kan satu isi pesawat itu tujuannya ke Medan. Ada nggak yang turun di tengah jalan? Kayak naik angkot, pir, turun pir. Ada nggak? Nggak ada kan? Naik pesawat nanti dibuang ke laut. Nah karena di pesawat itu semuanya satu tujuan, semuanya diam, duduk, ikut terbang dan ikut mendarat. Sama seperti itu. Berjalan bersama dengan Tuhan seperti itu. Duduk manis, percaya kepada Tuhan, rajin berdoa. Jangan lupa ikut acara sekolah minggu. Jangan bobo kalau sudah tahu hari Minggu cepat bangun. Aku mau ikut acara sekolah minggu. Ya, enak deh kalau sama-sama ikut sekolah minggunya. Mau jam berapapun dibuka boleh, tetapi kan enak kalau pagi-pagi kita ikut acara sekolah minggu. Nah, begitu ikut acara sekolah minggu, apa yang diminta oleh guru-guru sekolah minggu, lakukan, kerjakan supaya kita punya kegiatan. Dan jangan pernah lupa berdoa, bilang sama Tuhan, usir COVID, ya virus corona ini jauh-jauh. Jangan ada di negara kami ini. Biar nanti adik-adik kita berdoa, semoga kita tidak seperti ini. Sekolah minggu, belajar, tapi kita bisa ketemu, datang ke gereja, dan kita juga bisa ke sekolah. Rindu kan? Inang juga rindu ketemu anak-anak semuanya ya. Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita sama-sama maju, bersama-sama berdoa, bersama-sama percaya hanya kepada Tuhan bahwa masalah pandemi COVID-19 ini akan Tuhan selesaikan. Kita tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Makanya kita berdoa bersama-sama, sehati sepikir supaya kita semua diselamatkan Tuhan. Bisa kita terima? Bisa. Oleh karena itu jangan lupa ya berdoa, doain Inang juga. Inang pendeta didoain biar panjang umur, biar sehat-sehat, biar kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang dalam khotbah yang sama. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami di dalam kami bersahabat dengan firman-Mu. Kami diajak untuk sehati sepikir bersama-sama, percaya kepada Tuhan, bersama-sama menikmati berkat Tuhan, bersama-sama kami Tuhan menampakkan kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Agar kami tidak egois, agar kami tidak mau menang sendiri, tetapi kami mampu peduli dengan orang lain. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun dimanapun kami berada. Tangan Tuhan menjaga mereka, memberkati mereka, membungkus dengan Roh Kudus-Mu, dijauhkan mereka dari COVID-19 ini, sehingga anak-anak kami boleh bersuka cita menyambut hari Tuhan dengan menjalani tahun 2021 ini penuh semangat walaupun situasi seperti sekarang ini. Tuhan, biarlah kiranya anak-anak kami yang sakit Tuhan sembuhkan, anak-anak kami yang sedang berduka Tuhan hiburkan, dan anak-anak kami yang berulang tahun Tuhan tambahkan umur, sukacita, panjang umur, sehingga berkat Tuhan tersalur untuk kami semua. Terima kasih, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan hati waktu untuk mengajar anak-anak kami, sekalipun hanya melalui online ataupun melalui YouTube ataupun Tuhan melalui live streaming. Kami percaya semua yang kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga berkat Tuhan tersalur untuk seluruh keluarga, seluruh anak-anak HKBP Rawamangun ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu, pimpin kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami selalu keselamatan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Karisma, sekarang kita mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk mengumpulkan persembahan. Karena sudah banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita mau mengembalikan sebagian dari sebanyak itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Tuhan untuk kerajaan Tuhan ya. Nah, sambil kita bernyanyi nomor buku ND nomor 248. Nah, tapi nih Kak, persembahan itu boleh adik-adik berikan ke mama papa. Nanti mama papa yang bantu adik-adik untuk mentransfer ke rekening gereja kita yang ada di bawah ini nih. Nah, atau boleh lewat scan barcode yang di situ. Nih ya, yang di pojok situ. Oke, yuk adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Buku ND 248 Salelengho di Tanoon ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Sai somon haun ladegan do ramos parbueni bulung napena ulido atong sai tirui. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama pendeta, guru sekolah minggu, juga tim multimedia yang sudah menayangkan acara kita hari ini, mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.